Soal seperti apa sebenarnya keadaan matinya orang ma'rifat dan kenapa dikatakan bahwa matinya orang yang ahlul ma'rifat itu jasadnya hilang di alam kuburnya? Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang kematian yang ada pada ilmu syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Jadi, semoga apa yang akan aku sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semuanya dan menambah ilmu pengetahuannya. Adapun kematian itu ada 4 tingkat dan memiliki 4 ucapan zikir pula di akhir kematiannya. Yang pertama, kematian syariat, yaitu mengucapkan zikir La ilaha illallah pada akhir kematiannya. Yang kedua, kematian thariqat, yaitu mengucapkan zikir Allah, Allah pada akhir kematiannya. Yang ketiga, kematian hakikat, yaitu yang mengucapkan zikir Huwa pada akhir kematiannya. Dan yang keempat, kematian ma'rifat, yaitu mengucapkan zikir pada akhir kematiannya. Soal seperti apakah tanda-tanda kematian orang syariat, thariqat, hakikat dan makrifat itu? Jawab. Tanda-tanda kematian syariat itu adalah hancur tubuhnya dalam kubur. Sedangkan tanda-tanda kematian orang yang berthariqat itu adalah tubuhnya tidak rusak tetapi kering. Dan ada sebagian yang mengatakan tubuhnya hancur namun kain kafannya tetap utuh seperti baru. Dan tanda-tanda kematian orang yang berhakikat itu adalah tubuhnya utuh dan rambutnya serta kukunya bertambah panjang dan wajahnya bercahaya. Dan tanda-tanda kematian orang ma'rifat itu adalah tubuhnya lenyap dalam kuburnya atau hilang dalam kuburnya. Soal apakah namanya mati syariat, thariqat, hakikat dan makrifat itu? Jawab. Mati syariat itu mati tabi'i namanya. Mati thariqat itu mati maknawi namanya. Dan mati hakikat itu mati suri namanya. Dan mati makrifat itu mati hisi namanya. Soal mati tabi'i, mati maknawi, mati suri dan mati hisi, di manakah kuburnya? Jawab. Mati tabi'i itu adalah bercerai atau hancur. Kuburannya di bumi yang tidak berpijak. Mati maknawi itu adalah kurus kering. Kuburannya di langit tidak berbintang. Sedangkan mati suri itu adalah gemuk. Kuburannya di langit yang tidak berhembus. Dan mati hisi itu adalah lenyap tidak berbekas. Kuburannya di lautan yang tidak bergelombang. Soal seperti apakah tandanya orang yang telah dapat merasakan mati tabi'i? Jawab. Tandanya orang yang telah dapat merasakan mati tabi'i itu adalah mati panca indera yang 5. Seluruh anggota tubuhnya secara lahir dan batin telah membaca Allah, Allah,
Dan suara alam ini seolah-olah berzikir dan terdengar membaca kalimat Allah. Allah berzikir dengan sendirinya, hingga yang tinggal hanyalah rasa rindu terhadap Allah. Orang yang telah merasakan mati tabi'i, itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah pada makam tajalli af'al Allah, nyata perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Soal: lalu seperti apakah tandanya orang yang telah merasakan mati maknawi? Jawab: orang yang telah merasakan mati maknawi, yaitu merasakan dirinya lahir dan batin telah hilang, dan seluruh alam ini telah lenyap semuanya. Yang ada hanyalah kalimat Allah yang ditulis dengan Nur Muhammad. Orang yang telah merasakan mati maknawi, itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah pada makam tajalli asma, nyata nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama dengan yang punya nama tidak terpisahkan sedikit pun dengan nama Allah, yang tidak memberi mudarat atau binasa di langit dan di bumi, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Soal: lalu orang yang telah merasakan mati suri itu bagaimana rasanya? Jawab: orang yang sudah dapat merasakan mati suri, yaitu di dalam perasaan orang itu telah lenyap segala warna-warni dunia, yang ada hanya nur semata-mata, yaitu Nurullah, Nur Jatullah, Nur Sifatullah, Nur Asma Allah, Nur Af'alullah, Nur Muhammad, Nur Baginda Rasulullah, Nur Samawi, Nur ala Nur. Inilah orang yang telah diberi pelita oleh Allah untuk meluruskan jalannya. Orang yang telah merasakan mati suri, itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah pada makam tajalli sifatullah, atau nyata sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Soal: kalau orang yang telah merasakan mati hisi, bagaimana tanda-tandanya? Jawab: orang yang dapat merasakan mati hisi, yaitu dalam perasaannya telah lenyap kalimat Allah, dan telah lenyap pula seluruh alam ini secara lahir dan batin, dan telah lenyap pula nur yang tadinya terang benderang. Yang ada dan dirasakannya adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dirinya sendiri pun merasakannya hilang, musnah, dia telah mati, dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menjadi sebagai penggantinya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi yang artinya, bahwasannya hambaku, apabila telah aku kasihi, aku bunuh dia, lalu apabila telah aku bunuh dia, maka akulah sebagai gantinya. Maka langkahnya seolah-olah langkah Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengarannya menjadi pendengaran Allah, penglihatannya menjadi penglihatan Allah, geraknya dan kehendaknya telah menjadi gerak dan kehendak Allah, perbuatannya pun menjadi perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Soal: seperti apa sebenarnya keadaan matinya orang ma'rifat, dan kenapa dikatakan bahwa matinya orang yang ahlul ma'rifat itu jasadnya hilang di alam kuburnya? Jawab: keadaan matinya orang ma'rifat itu adalah jika semasa hidup di alam dunia ini, ilmu dan zikir serta rasanya tidak hanya sebatas lahiriahnya saja, juga tidak hanya tenggelam dalam lautan biri dan zikir seperti takhali atau membuang sifat-sifat tercela, serta tahali atau menghias hatinya dengan sifat-sifat terpuji saja. Dan selain itu,
dia juga sudah memulai dengan pemaknaan yang sesungguhnya dan sebenarnya dalam hakikat di balik ilmu, zikir atau ingat dan perasaan yang tidak terlepas daripada iman, tauhid dan yakin, yang didasari dengan pandangan suhud atau penyaksian akan al-haq. Maka dengan kesungguhan dalam ikhlas, sabar, tawakal dan ridho, akan membawa dirinya kepada pengenalan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui anugerahnya semata-mata, sehingga bagi dirinya fana dan karam dalam ma'rifat kepada Allah yang membuat dirinya tenggelam dalam telaga Al-Kautsarnya, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, bahwa telaga Al-Kautsar itu warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih harum daripada kasturi. Maka pada saat itu dia lenyap dalam kalimat La ilaha illallah, dan dia telah satu dalam sirullah, serta terasakan olehnya kesadaran jatullah. Maka ketika dia innalillah atau mati dalam arti yang sebenarnya, dipanggilah dia dengan seruannya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Dan mereka yang di sini adalah para ahlul ma'rifat, yang dia tidak sekedar bersyariat saja, akan tetapi dirinya telah diliputi syariatullah. Dia tidak sekedar bertorikat, akan tetapi dirinya telah diliputi torikatullah. Dan dia juga tidak sekedar berhakikat, akan tetapi dirinya telah diliputi hakikatullah. Dan dia tidak sekedar berma'rifat, akan tetapi dirinya telah diliputi ma'rifatullah. Dan jasadnya akan hilang atau lenyap menyertai rohnya, dan kembali kepada penguasa dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kondisi bagi para ahlul ma'rifat dalam kematiannya. Dan ingat, sebenarnya tidak ada yang salah bagi mereka para ahlul syariat, ahlul tarikat, ahlul hakikat, dan ahlul ma'rifat. Kesemuanya berada dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disesuaikan dengan pemaknaan hidupnya sewaktu masih berada di alam dunia. Dan inilah sekilas garis besarnya daripada ciri-ciri bagi yang akan mengalami kematian sebagai pintu gerbang menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.